Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Ribowo. Saya dari lokal MPI A1. Di sini saya akan coba menjelaskan tugas saya yang berjudul konsep akal dan hati. Konsep akal. Menurut pandangan Al-Kindi tentang akal ialah bahwa manusia memiliki akal dan nafsu kehewanian, sehingga manusia dikatakan makhluk berpikir. Sedangkan menurut Al-Farabi menganggap bahwa akal merupakan pendukung bagi kemampuan jiwa menuju ke jiwa yang suci, karena kesucian jiwa tidak akan dapat dicapai hanya dengan amal badaniah semata, tetapi untuk menuju kesempurnaan jiwa. Di samping amal badaniah juga membutuhkan tindakan-tindakan pemikiran melalui akal. Sedangkan menurut pemikiran Ibnu Sina mengenai akal ialah bahwa akal yang tertinggi adalah Allah, artinya Allah yang menciptakan akal yang kedua sampai akal yang ke-10. Sedangkan menurut Al-Ghazali bahwa akal merupakan alat untuk mencari kebenaran serta membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Pemikiran menurut Ibnu Rushd mengenai akal tersebut ialah bahwa manusia dapat memperoleh suatu pengetahuan di samping memanfaatkan perasaan dan imajinasinya, ialah dengan menggunakan akalnya. Akal merupakan suatu yang membedakan manusia dengan hewan. Dengan akal, manusia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Berdasarkan pandangan 5 tokoh, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd, menganalisis bahwa inti dari pandangan-pandangan para tokoh tersebut mengenai akal ialah sama. Hakikat akal manusia merupakan wujud dari adanya akal yang tidak tampak. Menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Mawardi, akal itu terbagi kepada dua, yaitu akal gharizi, yaitu akal atau ilmu yang diperoleh secara semula, jadi sejak anak-anak dalam masa menuju perkembangan. Dua, akal muktazab, yaitu akal atau ilmu yang diperoleh dengan cara berusaha atau belajar dengan menggunakan pengalaman orang dahulu dan percobaan sendiri. Ontologi akal menurut filosof muslim. 1. Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, akal sebagai suatu potensi sederhana yang dapat mengetahui hakikat-hakikat sebenarnya dari benda-benda. Akal menurutnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu akal yang selamanya dalam aktualitas. 2. Akal yang bersifat potensial. 3. Akal yang bersifat perolehan. 2. Al-Farabi mencoba memilah jiwa yang ada pada jiwa itu kepada 3 macam. Yang pertama yaitu gaya gerak, kedua daya mengetahui, ketiga daya pikir. 3. Ibnu Sina merumuskan bahwa akal merupakan suatu kekuatan yang terdapat dalam jiwa. Menurut Ibnu Sina ada 2 macam akal, yaitu akal manusia dan akal aktif. Menurut Al-Ghazali, akal menurut Al-Ghazali bukanlah suatu yang sangat tinggi kedudukannya. Menurut beliau adalah al-Dazaq dan Ma'rifah Sufilah yang justru akan membawa seseorang kepada kebenaran yang meyakinkan. 5. Ibnu Rushd. Menurut Ibnu Rushd, wujud jiwa paling nyata tampak dalam akal yang dipunyai manusia. Akal manusia itu adalah satu dan universal. Konsep hati. Hati merupakan segala-galanya yang dapat menempatkan manusia kepada baik dan buruknya, suatu tingkah laku yang dikerjakannya. Dalam Al-Quran banyak yang menempatkan hati dengan jiwa, yang maksud tujuannya juga merupakan sebagai pengendali kehidupan manusia
dalam bertingkah laku. Hati menurut filsafat. Ilmu filsafat tidak diartikan hanya sebagai filsaf peribetik yang rasionalistik, melainkan seluruh mazhab intelektual dalam kebudayaan Islam yang telah mencapai pengetahuan tentang sebab awal melalui daya pikir yang intelektual. Filosof Eropa yang bernama Bonaventura mengembangkan kepekaan hati dalam bagian dari keutamaan moral yang dianggap luhur. Ini diketahui oleh berbagai filosof dalam sejarah. Menurut Al-Quran dan riwayat, dalam Al-Quran hati manusia bermakna jiwa dan roh, maka bahwasannya berpikir, tafakur, cinta, kebencian, rasa takut, dan sebagainya memungkinkan untuk dinisbatkan salah satunya kepada hati dengan berkeyakinan bahwa hati adalah anggota pengetahuan yang ada dalam badan atas apa yang diyakinkan secara umum, seperti dinisbatkan pendengaran kepada telinga dan penglihatan kepada mata dan rasa kepada lidah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.